Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Bun Catering Sri Harwani Dasanovita Parwati. Jazakumullah khairan katsiron kepada para sahabat yang sudah berdonasi untuk saudara kita yang di Palestina. Semoga menjadi amal zariah ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini kita sudah mulai untuk persiapan bahan-bahan dari nasi kebuli. Resep silakan diperhatikan ya yang sudah saya share di grup WhatsApp dan Telegramnya pun ada. Siapkan semuanya. Nah, ini bawang bombay, bawang putih dan bawang merah sudah dihaluskan. Kita persiapkan untuk memulai memasak nasi kebuli. Dan proses yang pertama adalah merebus ayamnya dulu ya. Rempahnya ini kita dapat dari proses merebus ayam. Pertama-tama kita masukkan margarin, kemudian kita cairkan. Memasak dengan api sedang ya, jadi tidak akan cepat gosong nanti. Panaskan margarin, biarkan mencair, baru kemudian kita masukkan bumbu halus tadi, yaitu bawang merah, bawang putih dan bawang bombay yang sudah dihaluskan. Rempahnya ini, bumbu dasarnya ini memang agak banyak, karena kalau yang suka kambing biar aromanya itu tidak tercium aroma kambing atau aroma ayamnya ya. Kita pakai ayam kampung kali ini. Nah, setelah mulai mengering, baru kita masukkan tomat. Tomat itu saya pakai sekitar 10 buah tomat. Bila tidak suka dengan aroma tomat bisa dikurangi menjadi 7 sampai 8 buah tomat. Nah, setelah itu kita masak, biarkan sampai agak menyusut airnya, air dari tomat ya. Setelah menyusut baru kita persiapkan untuk bahan lainnya, bumbu yang lain ya, bumbu kasar yang lain. Pokoknya diaduk terus sampai tercium aroma khas dari si tomat, cabai dan ini. Pokoknya sampai mengering aja, biar tercium harum, baru nanti kita masukkan bahan yang lain. Nah, bumbu-bumbu yang lainnya itu bumbu kasar yang lain, bukan bumbu kasar ya. Ini sebenarnya masih terbilang utuh. Seperti misalkan cabai hijau, saya pakai cabai hijau yang keriting. Kalau tidak ada nggak apa-apa, pakai cabai hijau yang besar, selera aja sebenarnya. Cuma kalau untuk khas aroma itu saya lebih suka aroma khas cabai hijau yang keriting. Nah, setelah menyusut minyaknya, kita masukkan jahe. Jahe ini boleh digeprek. Kalau di resep tertulis digeprek nggak apa-apa, digeprek. Mau diiris juga boleh gitu, sama aja sih aromanya. Baru kita masukkan serai, terus daun kari atau salam koja. Salam koja ini atau daun kari ini biasanya didapat di tukang bumbu itu, yang jualnya itu biasanya dari orang India ya. Kalau saya kemarin pesan online. Nah, kita aduk rata sampai tercium aroma khas dari bumbu tersebut. Nah, kita aduk-aduk terus. Setelah rata, tercampur rata dan harum, baru kita masukkan ayamnya. Saya pakai ayam kampung karena sedikit ya lemaknya. Selera sih, yang mau pakai kambing nggak apa-apa, yang mau pakai ayam negeri pun boleh. Pokoknya semua selera masing-masing aja. Kalau saya kali ini pakai ayam kampung karena tidak begitu banyak lemak. Masak sampai ayam berubah warna agak pucat.
biasakan untuk menggunakan api sedang, jangan terlalu besar, karena kalau api terlalu besar nanti jadinya menghitam. Itu tadi saya agak besar sedikit ya, karena apa ya, tadi agak ditinggal saya biasa anak-anak ya. Nah, setelah berubah warna baru nanti kita masukkan air. Ingat ya, kalau nasi kebuli ini memang banyak rempah, makanya dia ada aroma khas sendiri ya. Setelah kita masukkan air, kita aduk rata. Pokoknya memasukkan air ini setelah benar-benar tercium aroma khas dari bumbunya ini ya. Bila sudah tercampur rata dan tercium aroma khas dari cabai hijau sih biasanya, kita akan masukkan bumbu-bumbu yang lainnya. Kita biarkan untuk agak menyerap dulu, baru kita masukkan kapulaga. Setelah itu masukkan lada halus atau lada bubuk, ketumbar, jintan, baru penyedap rasa sapi. Penyedap rasa sapi ini boleh diganti dengan penyedap jamur ataupun penyedap rasa ayam. Kemudian masukkan gula putih dan garam. Semua resep sudah tercantum ya, harap diperhatikan untuk semua yang sudah saya tulis. Nah, saya di sini lupa untuk foto tadi ya, cengkeh sama kayu manis. Nah, semua baru kita masukkan, karena tadi agak terlupa, kita masukkan agak di belakang ya, kayu manis dan cengkehnya. Baru kita masukkan lagi susu cair ini. Kalau tidak ada nggak apa-apa, susu full cream atau susu bubuk biasanya dari produk itu ya. Kali ini saya pakai dari Frisian Flag, susu cair bendera. Nah, setelah itu kita masukkan santan instan, kemudian bawang merah dan bawang putih goreng, biar ada wangi aroma bawang merah dan bawang putih goreng itu khas banget pokoknya nanti rasain deh, ada sensasinya, Masya Allah. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran ya kepada para partisipan donasi untuk saudara kita di Palestina. Semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi saudara-saudara kita semua di sana. Nah, kita biarkan, kita rebus kurang lebih 25 menit. Saya ini menggunakan presto, tapi tidak saya klik ya, tidak saya kunci, karena saya hanya proses mengukus. Kalau pakai presto bisa aja, cuma nanti menyusut airnya itu lebih cepat ya. Dan lunak banget sih sebenarnya kalau pakai presto, cuma kali ini saya prosesnya hanya merebus saja. Setelah 25 menit kita siapkan wadah untuk mengambil air dari rempah yang sudah, air yang beraroma rempah untuk nasi kebuli. Kita siapkan wadah, kita ambil kurang lebih airnya itu 1500 ml atau 1500 cc ya, 1,5 liter lah. Tadi kan kita pakai sekitar 2000 ml atau 2000 cc atau 2 liter lah ya. Kita pisahkan. Ini untuk memasak nasi kebulinya. Kita pisahkan sekitar, kalau saya pakainya 1500 ml.
1,5 liter yang saya pakai. Nah, setelah itu kita siapkan wadah baru. Saya di sini memakai wajan anti lengket ya, agar mudah gitu memproses nasi aronnya, beras aronnya. Kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan airnya, lalu kacang tunggak, boleh pakai kacang polong, boleh pakai kacang kedelai, selera masing-masing. Nah, ini beras bamastinya. Beras bamastinya ini sudah saya tiriskan ya, sebelumnya saya cuci, saya tiriskan. Pokoknya harus benar-benar tidak ada airnya ya. Saya pakai yang lokal ya, jadi kalau kurang panjang itu ya memang seperti itu kalau bamasti lokal. Kalau yang dari luar memang dia bagus, besar-besar, panjang juga. Kalau saya pakai yang lokalnya sekitar kisaran 1 kilonya itu harga 40 sampai 42.000. Nah, kita proses aron seperti masak nasi zaman dulu aja. Gitu. Tapi airnya ini yang panas ya, yang sudah mendidih. Kita masak sampai air menyusut. Nah, ini kan sudah menyusut, baru kita pisahkan, kita tutup ya, sambil menunggu proses menanaknya. Ditutup ya, supaya lebih tanak. Setelah itu kita masukkan aron tadi, aron beras bamasti tadi, kita kukus selama, saya pakai itu kukus untuk manual ini 30 menit, 30 sampai 35 menit. Boleh pakai metode 7-30-5. Nah, kita kukus. Nah, sambil menunggu kukus, kita siapkan bahan untuk sambal asam manis pedasnya. Sini saya pakai kentang ya, sama ati ayam, ati ampela ayam kebetulan ada. Karena saya suka yang garing, jadi saya menggorengnya agak kering gitu. Nah, kita siapkan bahannya, kita siapkan wadah, tunggu agak hangat, baru kita masukkan minyak. Tunggu sampai benar-benar sudah siap goreng. Setelah itu kita masukkan cabai yang sudah direbus. Kita masak, direbus dengan berbarengan dengan tomat, bawang merah dan bawang putih ya, semuanya. Itu yang sudah dihaluskan. Baru kita masak. Setelah masak, kita tunggu sampai benar-benar tiris dan mulai agak berminyak. Saya memblender ya, saya di blender ini. Tidak terlalu halus karena saya pakai yang klik-klik gitu. Nggak langsung rurut gitu. Nah, setelah menyusut, airnya kita masukkan serai dan bumbu dapur lainnya ya, seperti serai, lengkuas. Lengkuas ini boleh digeprek, boleh enggak. Kemudian asam glugur ya, asam medan kalau saya bilang. Terus daun salam, daun jeruk. Kita aduk rata sampai tercium harum. Pokoknya semuanya resep sudah tertulis ya. Sampai tercium harum, baru nanti kita masukkan kentang dan ati amplaknya. Boleh memakai daging aja boleh,
Prosesnya pun sama, dagingnya yang mau langsung digoreng juga bisa berbarengan dengan ini, hanya prosesnya lebih lamanya, takutnya ada yang kurang ini jadi alot. Tapi saya di sini memakai kentang dan ati ampela karena sudah terbiasa. Kemudian kita masukkan garam dan gula merahnya. Saya tidak memakai gula pasir ya, karena di sini saya sudah ada gula merah. Setelah itu kita masukkan kecapnya, kita aduk rata lagi sampai menyusut. Diaduk rata, diaduk aja terus. Pokoknya sampai tercampur rata. Baru nanti kita masukkan santan instannya ya. Boleh pakai yang merek lain gak apa-apa. Kebetulan yang ada di sekitar sini, warung terdekat itu adanya Sasa. Iklan. Kita aduk rata sampai benar-benar harum. Baru setelah itu kita angkat. Kita pisahkan. Nah, setelah diangkat kita sisihkan, kita persiapan untuk acarnya. Acarnya itu sudah ada juga ya di resep, semuanya sudah tercampur kan. Di sini kita hanya prakteknya saja. Nah, pertama kita masukkan semua, kita siapkan nanas, lalu wortel, lalu timun, dan yang lain-lainnya ya, seperti cabai merah dan cabai hijau keriting, Masya Allah sampai belibet. Baru bawang merah dan rawit hijau, terus tomat. Yang suka bombay boleh dipakai, yang nggak suka skip aja, nggak apa-apa. Campur semua jadi satu, kemudian masukkan cabai yang dihaluskan ya. Masukkan cabai yang dihaluskan, terus masukkan jeruk nipis, lemon boleh, kemudian cuka, baru kita tuang air panasnya. Nah, setelah itu kita aduk-aduk. Kalau sudah diaduk-aduk, campur rata, kita pisahkan. Biasanya saya diamkan sekitar 15 menit biar dia menyerap rasanya. Nah, ini udah jadi acarnya. Nah, sekarang kita proses untuk nasi penyajian. Masya Allah. Setelah itu kita siapkan wadah untuk penyajian nasi kebulinya, selera ya. Ini saya pakai 2 mangkuk ukuran 500 gram. Nah, ini kuncinya. Di sini baru kita proses. Kita siapkan dulu nasi kebulinya yang sudah matang ya, yang sudah matang tadi itu masih ngebul kan. Yang sudah matang tadi, terus kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diremes-remes gitu ya. Nah, baru kita masukkan
bawang merah dan putih yang sudah diremas-remas, baru kita aduk. Maksudnya kita aduk-aduk rata. Setelah kita aduk rata, ini tercium banget loh aroma. Oh iya, masukkan kapulaga ya maksudnya. Ya Allah, kapulaganya dimasukkan. Kapulaganya halus, itu sekitar 1 sendok makan. Kemudian masukkan daun bawang. Bila suka aroma daun bawang, tambahkan lagi. Nah, kebetulan di sini saya suka aroma daun bawang. Bagi yang suka bawang bombay, boleh dipersiapkan nanti di akhir. Kalau saya kebetulan tidak suka. Jadi hanya sekilas ini aja. Nah, setelah semua tercampur rata, Masya Allah, ini udah tercium nih aromanya. Nggak apa-apa ya, santai aja kita masak ya kan. Orang masak kan harus bahagia. Ibu-ibu di rumah itu harus bahagia. Karena kalau kita bahagia, insya Allah suasana keluarga juga menyenangkan. Amin ya robbal alamin. Nah, ini kita cetak, kita proses penyajian. Kita sudah siapkan semua tuh sambal asam manisnya. Sebenarnya sambal asam manis pedas ini nggak apa-apa, nggak pakai kentang dan ati boleh. Sambalnya aja boleh. Sesuai kebutuhan aja. Nah, kita mulai cetak. Masya Allah. Nah, kita mulai proses menyiapkan acar. Lalu sambal asam manis pedasnya. Selera mau berapa banyak, yang penting semua termakan. Nah, untuk ayamnya di resep itu kan sudah saya tulis ya, boleh dipanggang. Yang suka dipanggang silahkan dipanggang. Kalau saya kali ini ayamnya saya goreng sebentar aja karena ayamnya sudah lunak. Kebetulan itu kan ayam kampung muda. Kebetulan kali ini ayamnya saya goreng. Boleh langsung seperti ayam pop Padang, langsung diangkat dari pancinya boleh. Selera aja, pokoknya kalau dipanggang itu sudah ada juga tercantum di resep. Ya sekitar, pokoknya api besar ya, semakin besar suhunya ya semakin cepat matangnya. Nah, ini dia, Masya Allah, nasi kebuli ayam ala Bun Catering. Nah kan, semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat dan menambah lagi kudapan sajian dapur di rumah. Jazakumullah khairan katsiron kepada para partisipan donasi untuk Palestina. Semoga Allah balas dengan pahala berlipat.